Oke, ya jadi selain live Zoom, ini saya juga coba live di pakai TikTok ya. Oke, siapa tahu nanti ada juga yang tanya-tanya melalui TikTok. Nah, selamat malam untuk Mbak Esther, terus kemudian Mbak Ririn ya, Mas Hafiz, Mas Yudi, Mbak Riani, lalu siapa lagi? Mas Ahmad, Mas Wandi, Mas Junior, Mas Arif, Mbak Neisi ya, Neisi, Mbak Kori, kemudian Mbak Anissa, Mas Awal, Mas Wida ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau tanya, jangan texting ya, langsung pakai suara aja. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, nah ini teman-teman kalau misalnya mau ikut ya, besok ini kita ada CIRP, ya saya nggak hafal ini batch keberapa, tapi sudah banyak banget batch-nya ya, bahas tentang masalah fundamental hukum, terutama untuk teman-teman HR ya. Kalau non HR jangan ikut ya, karena ini spesialisasi untuk HR aja. Jadi yang HR aja yang boleh ikut. Lalu JPTM tanggal 24 Juni juga silakan ikut untuk teman-teman HR. Pastinya kalau misalnya talent management ini penting ya untuk dikuasai oleh teman-teman HR semuanya ya. Lalu selanjutnya PKWT Intermediate batch 3, kalau misalnya mau ikut intermediate-nya aja ya. Batch 3 ada di tanggal 28 ya. Investasi hanya 150.000, tapi kalau misalnya intermediate dan advance ya, advance ini nanti kita bahas tentang penyusunan PKWT, jenis dan kebutuhan perusahaan, tanggal 21 Juni, hari apa ya, hari Rabu ya kalau nggak Kamis ya. 19 itu Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, ya Rabu ya, hari Rabu. Nah, kalau misalnya sepaket, teman-teman bisa bayar 500.000, kalau hanya intermediate-nya nanti cuma 150.000. Nah, ini bahas tentang kebanyakan masalah PHK ya, masalah PHK, apakah PP 35 pasal-pasal PHK pasal 40 itu berlaku untuk karyawan PKWT ya, karena sebenarnya tidak berlaku. Seharusnya tidak ya. Tidak berlaku, terus kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Ya, seperti itu. Nah, silakan teman-teman daftar ya. Kalau mau sekalian biayanya 500.000 tanggal 21. Kemudian tentang NDA rahasia perusahaan nanti ada tanggal 22 Juni ya, silakan teman-teman daftar. Masih sedikit ya, ini tentu minimal ada minimalnya beberapa orang kalau misalnya teman-teman mau join. Kita bahas tentang rahasia perusahaan, bolehkah terus kemudian membuat perjanjian larangan karyawan bekerja di perusahaan sejenis ya, sampai berapa tahun kita akan diskusikan, saya akan bahas, semuanya ada dasar hukumnya ya, dasar hukum ketenagakerjaan ya. Lalu kemudian untuk teman-teman non HR ya, ini ada terkait pengakhiran hubungan kerja PKWT ya, dan pemutusan hubungan kerja. Bagaimana trik menghadapinya kalau misalnya teman-teman di PHK ya. Nanti tentunya ini ada lanjutan untuk penyelesaian hubungan industrial ya. Jadi kelasnya ada kelas lanjutan. Investasi untuk member GTHR, kalau misalnya mau join GTHR ini investasinya 300.000 1 tahun. Jadi ada acara-acara seperti ini sudah gratis ya. Bahkan di bulan ini 2 kali, beberapa bulan lalu 2 kali juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikut yang normal ya 75.000 ya, nanti bisa registrasi di sini ya. Oke. Nah, silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, baik yang di TikTok, ini di TikTok sudah ada
2 orang ya tadi join. Silakan kalau misalnya ada mau tanya tentang masalah ketenaga kerjaan, misalnya saya di PHK, nah seperti itu, atau apapun, silakan saya open untuk teman-teman bisa bertanya. Yuk, teman-teman yang di Zoom bisa juga tanya. Teman-teman yang di TikTok, halo Mas Widi, ya. Ini Mas Widi sudah gabung nih, silakan kalau misalnya mau bertanya Mas Widi tentang masalah ketenaga kerjaan. Kalau yang di TikTok bisa texting ya, bisa ketik. Silakan, sudah ada 19 orang, Mbak Riani. Siapa lagi nih yang baru join? Mbak Erviana, Mas Jumadi. Kabarnya Mas? Silakan teman-teman. Mbak Olive, silakan untuk yang di TikTok yang mau tanya masalah ketenaga kerjaan kita akan bahas, kita akan kupas. Mbak Wulan Sari, yuk silakan teman-teman, bisa pakai suara ya, supaya lebih ini. Yuk silakan. Ada keluhan masalah ketenaga kerjaan, silakan teman-teman bisa bertanya. Yuk silakan tanya teman-teman. Saya pasang musik dikit ya. Silakan, yang mau tanya teman-teman. Silakan yang di TikTok, Mas Agam, welcome. Yuk, ini HR semua atau ada yang non HR nih? Mbak Ririn, ini HR ya, Mas Arif. Mas Arif masih di Gresik, Mas ya? Masih di Rumah Sakit Gresik, Mas. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya masalah ketenaga kerjaan. Yuk, silakan yang mau bertanya masalah ketenaga kerjaan. Ayo, yang pernah di PHK atau mungkin ada cerita-cerita temannya. Kemarin sih ada cerita ya. Ada yang japri saya tanya masalah temannya yang di PKWT ya, dan temannya ini sakit nggak bisa kerja ya, terus mau ngajukan mengundurkan diri ya. Sekali lagi di PKWT itu nggak ada mengundurkan diri ya, adanya mengakhiri hubungan kerja. Kalau PKWT mengakhiri hubungan kerja maka wajib bayar ganti rugi ya, dan nanti perusahaan bayar kompensasi tentu ya kan. Cuman ya dari karyawan harus bayar ganti ruginya kan sisa masa kerja yang belum dijalani ya. Nah, perusahaan ngancam kalau misalnya si karyawan yang sakit ini tidak bayar, maka akan dilaporkan ke polisi, ke pihak yang berwajib. Ya ini bagi saya sih satu ancaman yang ya ibaratnya kalau kita ngejek temen ya cemen banget sih ya. Belum apa-apa laporannya ke polisi. Kalau misalnya ini yang dikatakan HR, terus kemudian dikit-dikit terus kemudian lapor polisi, di mana pidananya? Kalau polisi itu kan pidana, ya. Di mana pidananya? Terus kok bisa lapor polisi? Ya, adanya one prestasi, bukan pidana. Jadi ya kalau lapor polisi ya lapor aja sih. Tapi anehnya karena ini memang bukan yang bersangkutan ya. Anehnya entah dari karyawan kalau namanya sakit ya seharusnya kan ya kasih aja surat dokter ya. Mau berapa lama, mau sakit berkepanjangan pun ya nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah sakit berkepanjangan. Yuk teman-teman yang mau bertanya silakan. Ya, kalau memang kondisinya sakit ya kenapa enggak ya kan?
Ya, ini Mas Wida bisa ini, Mas Wida atau Mbak Wida nih, bisa apa namanya, nyalakan mic-nya nggak apa-apa, silakan. Ya, supaya yang lain bisa bisa dengar suaranya. Yuk, yang mau tanya masalah ketenagakerjaan. Ya, teman-teman mesti paham ya masalah BPJS ya. Silakan Mas atau Mbak ini. Bisa pakai suara, nggak usah pakai video nggak apa-apa ya, nggak usah pakai kamera, kameranya mati nggak apa-apa, yang penting suaranya bisa keluar. Silakan. Ya, selamat malam Pak Ferry. Ya, silakan Mbak. Izin nanya nih, apabila Ya, kita pensiun, apa benar BPJS jaminan ketenagakerjaan yang jaminan pensiun bisa sebagai pengurang, Pak? ya. Jadi BPJS itu jaminan, Iya, ya. Entah karyawan itu entah pensiun, entah di PHK. Ini PKWTT ya. Kita ngomong PKWTT ya. Kita bukan ngomong PKWT loh ya. Kalau PKWT itu nggak ada ceritanya dapat pesangon, dapat penghargaan masa kerja, ya, atau uang semacam itu, ya. Kalau meninggal dunia kan ada yang bilang, oh karyawan PKWT dapat dapat senilai, ya kan seperti itu ya. Nah, kita mesti paham dulu hukumnya. Nah, kembali lagi, BPJS itu jaminan, ya, namanya aja jaminan sosial, ya, jaminan sosial. Memang jaminan sosial ini ditujukan untuk karyawan, ya, khususnya yang sering dihubungkan itu adalah JHT dan apa itu namanya, JHT dan jaminan pensiun ya, dan JP ya. iya, dengan JP. Ya. Nah, namanya juga jaminan, ya. Jaminan itu tidak menghilangkan pesangon dan tidak mengurangi pesangon penghargaan masa kerja atau penggantian hak. Ya. Jadi antara pembayaran BPJS nanti yang dibayarkan BPJS, JHTK atau jaminan pensiun. Kalau pensiun kan sudah join 15 tahun baru bisa jadi pensiun. Kalau enggak kan one time payment ya, langsung dibayar di depan gitu ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Tetap eh, pesangon adalah pesangon, penghargaan masa kerja adalah penghargaan masa kerja, ya. Berbeda sama namanya JHT, berbeda sama namanya jaminan pensiun. Kecuali perusahaan mendaftarkan yang namanya DPLK, ya. Baru DPLK itu bisa. Nah, DPLK itu apa ya? DPLK itu memang ya produk asuransi sebenarnya ya, asuransi untuk jaminan pensiun, ya. Perusahaan ada beberapa jenis DPLK ya, ada yang full perusahaan bayar, ada yang perusahaan bayar sekian persen, terus kemudian karyawan bayar sekian persen, ya. Nah, kalau kita merujuk ke PP 35 ya, PP 35, terus kemudian kita merujuk ke Undang-Undang 13 2003, di situ dijelaskan sebenarnya bahwasannya kalau misalnya perusahaan membayar DPLK ya, sebagian perusahaan, sebagian karyawan seperti itu ya. Jadi dana yang dibayarkan perusahaan itu yang akan dihitung, ya. Jadi contoh misalnya pesangon penghargaan masa kerjanya misalnya dapatnya 100 juta seharusnya ya. Tapi perusahaan bayar melalui DPLK total masih dapat 50 juta. Ya, maka nanti DPLK yang akan membayar ketika si karyawan misalnya pensiun. Seperti itu. Atau kalau misalnya karyawan di PHK, ya perusahaan akan memerintahkan. Jadi intinya tetap dari HR ya. Dari HR harus menginformasikan ke perusahaan asuransinya untuk mencairkan ke rekening karyawan. Seperti itu. Nah, kekurangannya, misalnya kekurangannya tadi 50 juta, maka 50 juta ini yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Ya, tanpa mengindahkan, tanpa menghitung, tanpa mengurangi yang namanya dari JHT atau jaminan pensiun. Ya, jadi jaminan pensiun, jaminan
hari tua itu tidak ada hubungan dengan pesangon dan penghargaan masa kerja. Ya, seperti itu. Jadi tetap ya mesti dibayarkan, perusahaan mesti membayarkan. Silakan teman-teman yang lain atau mungkin Mbak Wida ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Jumadi? Ya, Pak Ferry. Ya, Malam, silakan Pak. Mas. Ya. Ya, Pak Ferry, mohon izin nih. Saya non HR, Pak. Namun saya ingin menanyakan mengenai istilah normatif ya, Pak Ferry ya. Di sini maksudnya istilah normatif itu apakah itu kesesuaian dengan peraturan atau sesuai dengan kesepakatan dengan karyawan ya Pak ya, apabila terjadi masalah. Itu Pak yang saya pertanyakan Pak. Ya, namanya normatif itu kembali ke istilah norma. Ya, norma itu aturan. Ya, kalau kita mengacu ke aturan ke ketenagakerjaan atau ke hukum, maka norma adalah apa yang berlaku. Ya, yang berlaku ya apa? Kesepakatan apakah berlaku? Kesepakatan berlaku. Tapi kalau kesepakatan itu melanggar peraturan perundangan, maka kesepakatan itu batal demi hukum. Harus mengacu ke peraturan yang berlaku. Seperti itu. Ya. Jadi apakah normatif itu? Normatif ya yang pertama adalah mengikuti aturan pemerintah, peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau perusahaan nggak melakukan peraturan pemerintah apapun itu ya nggak normatif namanya. Seperti itu Mas Jumadi. Silakan teman-teman yang di TikTok, ada Mbak Rini, siapa lagi nih? Yang mau bertanya silakan. Malam Pak Fer. Ya Mbak Ririn silakan. Iya, Welcome Mbak. saya mau sharing aja tentang tadi pertanyaannya Mbak Wida ya tadi. Ya, silakan. Tentang apakah jaminan pensiun bisa mengurangi pesangon. Nah, ini kebetulan di perusahaan saya sebelumnya itu sempat terjadi kayak perdebatan. Ini sharing aja ya Pak Ferry ya, karena udah diputuskan sama manajemen. Jadi pada saat itu kira-kira 3 tahunan yang lalu lah, saya punya manajer keuangan yang memang notabene sangat dekat sekali dengan pihak manajemen. Kemudian saya sempat didebat oleh manajer keuangannya. Bilang, loh, esensinya dana pensiun itu kan sama dengan pesangon. Esensinya adalah perusahaan memberikan uang yang disisihkan untuk karyawan. Sehingga pada saat kita memberikan pesangon untuk si karyawan, di situ kan ada beberapa opsi ya Pak Ferry ya. Ada uang pesangon, penghargaan masalah itu setelah dihitung. Kemudian karena yang bersangkutan ini ikut 4 program, jadi ada kecelakaan, kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini kan ada 2. Maksudnya ada dari perusahaan 1%, 2%, dari karyawan 1%. Nah, ini pihak pengusaha, pihak manajemen kami 3 tahun yang lalu itu mengurangkan yang dibayarkan oleh perusahaan ke pesangonnya. Seperti itu yang terjadi. Dan itu saya debat bagaimanapun juga disepakati bahwa akhirnya dijadikan pengurang. Memang nilainya nggak besar sih, paling juga maksimal itu sekitar 2 juta, 3 juta lah. Cuman kan kalau menurut saya namanya jaminan sosial kan seharusnya diberikan. Tapi memang balik lagi di rapat manajemen itu disampaikan pihak keuangan bilang itu kan perusahaan yang ngasihkan uang kepada tenaga kerja. Nah, di sini saya memang yang bingung apakah seperti itu kalau ya memang sudah terjadi sih Pak Fer ya. Cuman ke depannya jadi supaya saya bisa membuka lagi pandangan manajemen bagaimana gitu Pak Fer. Itu yang pertama, sharing yang pertama. Sharing yang kedua Pak Fer. Sebenarnya ini bukan sharing, malah tanya ya Mbak jadinya. Oh enggak. Iya. Yang pertama. Ya, jadi tanya kalau ya. Yang ini ya kalau yang ini sharing Pak Fer karena ini sudah terjadi. Ini terjadi sama teman saya. Kebetulan sama-sama manajer HR. Jadi teman saya ini sama sih, kita sama-sama bekerja di perusahaan keluarga. Jadi karena perusahaan keluarga, sahamnya juga dari saham keluarga, dan kita juga memiliki kerutan yang sama karena saya pun juga
merangkap-rangkap jadi asisten direksi, juga melayani rapat umum pemegang saham dan lain. Jadi merangkap-rangkap sampai jadi PA ya, personal assistant untuk dewan direksinya. Ketika dia sudah jadi kepercayaan penuh, anggap dia orang nomor 2 lah di perusahaan. Kemudian teman saya ini melakukan, ya menurut saya dia memang orangnya lurus sih, artinya tidak mau mengurangi hak-hak karyawan. Jadi artinya ketika ada cipta kerja, ada ini, dia disuruh ngurangi dana pensiun, dana pesangon disuruh kurangi. Kemudian untuk PKWT seenaknya sendiri, ini pihak dewan direksi ini, oh sudah berhentikan aja. Jadi seperti itu sangat sering terjadi. Sehingga dia juga sharing sama saya juga, kok aneh sih. Memang perusahaan keluarga sih, cuman kan mereka tetap menurut saya sama dia sih. Itu kan kita di negara Indonesia ada aturannya. Harusnya kan paling tidak kita menjelaskan ke rapat manajemen bahwa ini aturannya. Kalau seandainya misalnya tidak bisa dipenuhi oleh pihak manajemen, itu kalau bisa dirundingkan yang mana yang bisa dirundingkan. Itu sempat dia menyampaikan itu ke manajemen. Cuman pihak manajemen sudah tidak mau tahu gitu. Akhirnya karena semakin terdesak, dia merasa sudah sangat tidak sesuai, melenceng banget dengan aturan yang ada dan sangat merugikan tenaga kerja, dia memilih resign. Dan setelah resign itu pihak pemegang saham kan, karena dia pinter orangnya, dia pinter, sayang kalau dia mau keluar. Akhirnya dirayu supaya ya sudah, kamu nggak usah jadi asisten direksi lagi, kamu ke tempat yang lain supaya kamu nggak terlalu capek, karena perusahaannya yang dipegang sama dia ini banyak. Jadi ada seperti holding Pak Fer, tapi bukan holding. Jadi masing-masing perusahaan ini punya akta sendiri-sendiri. Sehingga ketika dia harus bersurat, ya dia bersurat ke sekian perusahaan itu. Gitu. Jadi karena sudah saking percayanya, pihak pemegang saham tidak mau dia keluar sebenarnya. Sampai dia bilang kalau tidak bisa menepati aturan, paling tidak jangan terlalu jauh melencengnya, saya masih bisa bertahan, dia sampaikan itu. Tapi kalau sudah saya disuruh mengurangi hal-hal yang sudah tidak patut, mendingan saya aja yang keluar, Bapak cari pengganti yang lain, itu yang dia sampaikan. Dan akhirnya karena memang mungkin pihak manajemen tidak mau mengikuti aturan yang ada, akhirnya disepakati ya oke lah keluar, dia resign, tapi pihak perusahaan tetap memberikan pesangon penuh karir. Jadi karena melihat kinerjanya dia, terus apa yang dia hasilkan untuk perusahaan itu sudah banyak, dan dia termasuk good negotiator sih. Kalau saya sebagai teman dekatnya, saya lihat dia orang yang lurus dan negosiasinya untuk ke pihak-pihak yang lain itu bagus. Sehingga hampir tidak pernah ada konflik di perusahaan. Jadi akhirnya penghitungan pesangonnya Pak Fer, itu resignnya itu diatur untuk dibayar secara on paper resign. Tapi di belakang itu dananya dikeluarkan oleh rekening pemegang saham. Jadi pemegang sahamnya yang pribadi pemegang saham yang memberikan ke rekeningnya dia kekurangannya atas penghitungan dana pesangon penuh. Itu sharing ya Pak Ferry ya. Kalau menurut Pak Ferry gimana kejadian seperti itu? Jadi yang pertama bertanya, ini yang kedua sharing. Jadi menurut Pak Ferry, pendapat Pak Ferry gimana untuk kejadian teman saya ini? Ini sudah kira-kira setahun yang lalu lah terjadi. Demikian Pak Ferry, terima kasih. Ya. Ada yang mau menanggapi mungkin teman-teman? Silakan sebelum saya komentar tentang masalah jaminan pensiun ya. Jadi kita perlu tahu dulu dasar hukumnya ya. Jaminan pensiun itu ada di PP 45 ya, tahun 2015 ya. Dan tertulis kalau misalnya kita melihat PP-nya adalah penyelenggaraan program jaminan pensiun. Ya. Nah, jaminan pensiun ya, kalau saya bacakan pasal 1 ayat 1, jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, tetap atau meninggal dunia.
Ya, nah dari definisi ini sebenarnya sudah beda ya antara pesangon, penghargaan masa kerja dengan jaminan pensiun. Ada yang tahu bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau jaminan pensiun itu tidak akan diberikan ketika terjadi PHK. Ya, PHK selain pensiun tentunya. Ya kan? Nah, sesuai dengan definisinya di sini adalah memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun. Sedangkan kalau namanya pesangon, penghargaan masa kerja, kalau karyawan resign nggak dapat ya, resign nggak dapat, resign itu dapatnya mau pisah. Karyawan di PHK sepihak oleh perusahaan, ya dapatnya pesangon dan penghargaan masa kerja serta penggantian hak, bukan jaminan pensiun. Jaminan pensiun tetap nggak bisa cair, ya kan? Yang bisa dicairkan sebagian adalah JHT, ya kan? Oke, bentar ya. Nah, normatifnya jaminan pensiun itu dibayarkan ketika pensiun tentunya. Ya, dibayarkan ketika pensiun. Kalau misalnya lalu perusahaan menghitung jaminan pensiun itu sebagai pesangon dan penghargaan masa kerja dan itu mengurangi, maka itu salah. Ya, itu keliru. Karena apa? Antara jaminan dengan namanya pesangon penghargaan masa kerja itu berbeda. Ketika perusahaan mengurangi, artinya apa? Ya masih kurang. Contoh kayak tadi misalnya, ya mestinya pesangon penghargaan masa kerja penggantian anggaplah total misalnya 100 juta. Ya. Lalu kemudian perusahaan hitung-hitung sudah bayar JP selama ini anggaplah misalnya 10 juta misalnya. Anggap ya, anggapan ya. Berarti kurang 90 juta, perusahaan bayar 90 juta. Nah, tentunya teman-teman sebagai HR harus main aman dong, ya. Apapun dan berapapun uang yang keluar yang dibayarkan kepada karyawan, jangan lupa harus ada hitam di atas putihnya. Apa artinya? Harus ada tanda terima. Ya, kita main bersih. Perusahaan Pak Bos minta bayar kasih 90 juta yang seharusnya 100 juta. Ya nggak apa-apa. Tapi ingat, teman-teman harus ngasih tahu, Pak, nggak boleh, seharusnya tetap bayar 100 juta. Enggak, tetap kita hitung 10 juta untuk pensiun, yang jaminan pensiun kita tidak bayarkan karena itu sudah masuk. Ya, kita ingatkan lagi, dasar hukumnya berbeda, Pak. Nanti suatu saat kalau karyawan bisa membuktikan, ya, dan kemudian menggugat, itu sampai kapanpun karyawan akan menang. Ya, maka teman-teman harus berikan tadi namanya bukti pembayaran. Transfer atau cash mesti ada bukti pembayaran. Ya, ada tanda terima. Dan pastikan berapapun yang kita bayarkan, ya, yang kita transfer, jangan lupa itu harus ada perintahnya dari atasan. Jangan terus teman-teman hitung-hitung sendiri terus kemudian hubungi accounting misalnya asal cair gitu, jangan ya. Semuanya harus ada hitam di atas putih ya. Kalau saya dulu di ex perusahaan saya ngajukan, sifatnya pengajuan, bukan sifatnya turun dari langit ya. Dan sifatnya itu ada matematikanya. Ya, masa kerjanya berapa, gajinya terakhir berapa, tunjangan tetapnya berapa, itu semuanya ada perhitungannya dan saya buatkan hitam di atas putih. Saya minta dari karena di top manajemen di tempat saya GM ya, karena direkturnya di Taiwan ya. Ya udah ya, dia tanda tangan, saya langsung tembuskan ke accounting nanti tinggal transfer. Tapi itu pun saya buatkan tanda terima kepada si karyawan supaya karyawan tanda tangan ya. Jadi ketika
si accounting ya, dari accounting sudah transfer, kan ngasih tahu tuh ini loh sudah transfer, ya itu nggak apa-apa, bukti transfernya atau apapun itu ya kita print, ya kita print, suruh karyawan cek kalau misalnya memang sudah masuk ke rekeningnya, habis itu suruh tanda tangan, ya. Jadi segala transaksi yang sifatnya final, entah itu pesangon penghargaan masa kerja, kompensasi, semuanya harus dan wajib ada hitam di atas putihnya bahwa karyawan sudah terima. Ya. Nah, yang susah adalah gimana kalau misalnya karyawan ada di luar pulau. Ya itu yang susah. Mau nggak mau bagaimanapun caranya, entah ada perwakilan yang di sana, ya, yang mewakili dari perusahaan, entah itu kepala cabang, entah itu ada HR supervisor pun nggak jadi masalah. Ya, intinya sebisa mungkin ada tanda terima, dan tanda terima itu ditandatangan di atas materai cukup, supaya bisa jadi alat bukti. Ya, bayar kurang, disuruh atasan bayar kurang ya bayar aja, ya. Asal kita sebagai HR kita sudah ngasih tahu bahwasannya ini nggak boleh. Ingat, HR nggak pernah jadi pengambil keputusan. HR itu memberikan rekomendasi, tapi HR harus punya etika, ya. Kemarin kan saya sudah bahas tuh masalah etika HR. Ya, HR harus jadi HR yang beretika, menginformasikan hal yang benar, walaupun tetap dari perusahaan menginformasikan yang salah itu nggak jadi masalah. Ya, jadi kekurangan apapun pembayaran, entah itu namanya pesangon penghargaan masa kerja, ya, terus kemudian THR kah, atau mungkin gaji kah, uang lembur kah, setelah karyawan resign berapa tahun pun, ya sudah 10 tahun terus kemudian baru ingat dan dia bisa membuktikan dan terus kemudian dia bisa menggugat ke pengadilan, ya tentunya seharusnya ya ada kita ikutin sistem ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Ya. Ya, selama karyawan bisa membuktikan, ya perusahaan akan bayar. Dan saya nggak tahu ya, nanti hitungan dari pengadilan bagaimana, dari hakim bagaimana. Apakah lalu kemudian hakim dalam tanda petik memberikan lebih karena sudah terpending sekian tahun, ya. Karyawan karena itu sudah terpending berapa tahun, dia bisa minta lebih loh. Ya, namanya uang paksa kah, namanya uang ini kah, uang itu kah. Ya, jadi lebih baik karena gini ya, jadi entah dari direktur atau atasan mengatakan kita HR textbook kah, kita HR terlalu kaku kah, atau ya whatever lah. Ya, bagi saya normatif adalah normatif. Ketika kita tahu kebenaran, tapi terus kemudian kita tidak melakukan kebenaran, itu salah. Dosanya ada di kita. Ketika kita tahu kebenaran dan kita tidak memberitahukan kepada orang yang seharusnya kita beritahukan bahwa kebenaran itu meskipun pahit, itu kita juga sudah dosa. Ya, makanya saya kan bolak-balik ngingetin ke teman-teman di grup. Ya. Kerja itu ibadah. Lah, kalau ibadah terus kemudian nipu-nipu orang, gimana tuh? Ya memang saya nggak bisa menghakimi, ya saya bukan Tuhan, tapi ya teman-teman bisa ngaca diri sendiri lah. Ya. Nah, terkait yang kedua ya, Mbak Ririn, ya saya komentari ya sesuai dengan yang kemarin saya share masalah etika, ya etika HR. Ketika saya ada di posisi yang sama dan kemudian saya melihat dari direktur tidak ada perubahan, dari atasan nggak ada perubahan, ya saya lebih baik keluar. Karena apa? Teman-teman mesti paham ya, perusahaan-perusahaan yang tidak pernah melakukan hal yang normatif, maka lupakan masalah pengembangan. Ya, karyawan nggak akan diberikan pelatihan yang layak. Tidak akan, kita pun sebagai HR kita nggak akan bisa menerapkan hal yang lebih dari normatif.
ya istilahnya bahasa Jawanya ya utek-uteknya muter-muternya di situ aja, ya nggak akan selesai. Training and development nggak akan jalan, masalah produktivitas nggak akan naik, ya. Lalu kemudian apapun ilmu-ilmu HR yang mau kita terapkan ya nggak bisa, ya. Jadi saran saya untuk teman-teman ya cari tantangan yang lebih, ya. Perusahaan yang normatif aja masih agak susah, apalagi yang nggak normatif, ya. Tadi itu saya lupa di TikTok juga ada, ya. Gaji besar itu bukan segalanya. Kalau misalnya setiap hari kita merasa tertekan, ya. Gajinya misalnya anggaplah ya 100 juta dalam 1 bulan, tapi setiap hari Senin, ya, yang orang Jawa masih tahu ya, Senin, tiap hari Senin, ya. Saya dulu di ex perusahaan saya, ya, sebelum saya jadi HR, saya bercanda sama supervisor saya, ya, karena supervisor saya lebih muda, ya bercandanya ya agak sedikit keterlaluan sih. Piye wong bendino yo Senin, diseneni terus, ya. Nggak Senin, nggak Selasa, nggak Rabu, nggak Kamis, nggak Jumat, nggak Sabtu. Untuk Minggu nggak, ya. Nah, jadi yang seperti itu saran saya ditinggalkan. Bahkan saya sih mengusulkan sih teman-teman kalau misalnya ada perusahaan yang gitu nggak normatif, jangan join, ya. Kalau perlu nggak ada HR-nya. Makanya sebenarnya asosiasi HR harus kuat, ya. Asosiasi HR itu seharusnya kuat kayak asosiasi pengacara itu. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang nggak normatif, ya kita blokir semuanya HR supaya nggak ada HR-nya gitu, ya. Yang fresh graduate kalau misalnya bisa ya jangan join, ya, supaya bosnya sendiri yang jadi HR gitu loh, ngerasain gimana susahnya hubungan sama disnaker dan sebagainya, ya. Kembali lagi ke etika HR, Mbak Ririn, ya, harus seperti itulah, ya. Apakah Pak Ferry pernah? Ya bolak-balik, ya. Saya pernah gabung sama perusahaan itu ya cukup besar lah, ya. Terus kemudian terlambat perpanjangan karyawan PKWT. Ya, saya ngomong ini seharusnya PKWTT, ya, sudah di PKWTT, diangkat tetap, ya. Terus kemudian yang terakhir juga seperti itu, masalah UMP, UMK, pokoknya minimal, ya, kalau indikator saya gabung ke perusahaan itu minimal 2. Yang pertama adalah PKWT-nya normatif, ya, atau tidak ada PKWT, semuanya PKWTT. Yang kedua adalah UMK itu harus untuk karyawan yang 0 tahun. Kalau udah 1 tahun harus di atas UMK, ya. Kalau 2 ini sudah jalan, yang lain itu agak enak lah. Training kita bisa masukkan, ya. Pengembangan karyawan kita bisa jalankan. Kita bisa tuntut karyawan lebih. Tapi kalau yang basic needs, ya, hierarki segitiganya Maslow, ya, itu nggak jalan, ya lupakan. Oke, yang lain silakan. Mungkin yang dari TikTok ada yang mau tanya. Ya, welcome Mas Jehua, ada Jewab, ya. Ada berapa orang nih? Ada 3. Bang Ferry, mau nanya Bang? Ya, silakan. Nggak nanya sih, sharing aja. Kalau sebagai HR kan kita terkadang kesulitan terkait penalti dan denda atas PKWT, ya. Kan idealnya kan misalnya karyawan itu resign dalam masa kontrak, itu kan dia membayar kompensasi ke perusahaan lah, penalti bentuknya seperti itu, ya. Terkadang penalti itu kita tidak bisa, HR itu tidak bisa memanfaatkan itu karena itu langsung lari ke rekening perusahaan. Idealnya kan hal itu sebenarnya untuk kembali ke kesejahteraan karyawan lah, ya. Jadi HR bisa berhak mengelola uang itu, jadi bukan sebagai margin perusahaan. Nah, kalaupun HR membuat SOP terkait itu akan sulit karena sifatnya perusahaan merasa atau BOD merasa itu keuntungan perusahaan yang seharusnya kembali lagi ke budgetnya gitu. Kalaupun kita kelola
dalam hal misalnya untuk pelatihan peningkatan keterampilan karyawan, lah dipertanyakan, itu kan udah dibajetin gitu, ngapain harus ngelola itu. Tapi memang regulasi kurang kuat untuk mengatur itu ya. Jadi balik lagi ke internal perseroan. Itu sih sebenarnya gimana ya, Gampang Mas, gampang Mas. meyakinkan. Ya. Jadi gini, kalau karyawan PKWT dia mengakhiri hubungan kerja belum selesai, nggak bayar ganti rugi, ya. Caranya publish saja surat panggilan, ya, buat flyer, pasang fotonya, ya, namanya misalnya si Soleh misalnya, ya, pasang aja. Masuk perusahaan zaman sekarang harus punya medsos, ya, entah website pertama, terus kemudian IG, ya, apalagi Facebook, ya. Kalau perusahaan nggak punya, ya akhirnya yang punya, ya. Kayak gini aja buat flyer kayak gini, ya. Panggilan kepada misalnya namanya Soleh, ya. Anda wajib menghadap karena Anda belum menyelesaikan masa kerja Anda sesuai dengan PKWT sekian, seharusnya selesai tanggal sekian. Jika Anda tidak kembali bekerja, maka Anda wajib membayar ganti rugi, ya. Nah, itu aja dipublish, ya. Kita kan nggak nanti, ya, kan ada yang gini tanya, apa itu tidak apa namanya, pencemaran nama baik? Loh, kan kita manggil, ya, untuk dia memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya, ya. Publish aja terus, ya. Terus kemudian tambahin, kalau sampai tanggal sekian terus kemudian dia tidak datang, ya perusahaan akan menempuh jalur hukum. Iya. Oke sih. Sebenarnya poinnya bukan yang itu, Bang Fer. Poinnya adalah si karyawan itu memang akan memang membayar itu kewajibannya atas pemutusan kontrak ya. Cuma poinnya adalah uang kompensasi penalti itu yang dibayarkan itu maksudnya itu jadi margin perusahaan, kan idealnya itu balik lagi untuk kesejahteraan karyawan ya, terkait uang itu ya memang untuk dikelola oleh Oh HR. enggak, lo beda Mas. Kalau ganti rugi itu beda, itu ganti rugi bukan. Ganti rugi ya PKWT ya sudah, memang kompensasi kan ya. Kompensasi sama ganti rugi kan. Iya, Nah, pembayaran penalti dari itu pemutusan. ya itu nggak ada hubungannya sama terus kemudian digunakan untuk karyawan, nggak ada. Yang digunakan untuk karyawan itu adalah denda. Denda itu misalnya apa? Kalau karyawan terlambat masuk kerja, misalnya masuk kerja seharusnya jam 8, karyawan masuk jam 8:15, setengah 9. Nah, terus kemudian gajinya dikurangin, dipotong, ya, itu namanya denda. Nah, itulah yang tidak boleh masuk ke keuangan perusahaan. HR harus buat namanya kas khusus. Bukannya sama ya kalau yang penalti atas kontrak itu? Oh, Konteksnya sama enggak, dengan beda. gitu ya. Beda, nggak ada dasar hukumnya terus kemudian namanya penalti sisa ganti rugi sisa masa kerja yang dijalani terus kemudian disamakan dengan denda, nggak ada dasar hukumnya seperti itu, Mas. Ya, denda ya denda. Ganti rugi itu beda. Itu dua hal yang berbeda dan jauh berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Kalau misalnya perusahaan telat bayar THR, nah itu denda. Ya. Jadi nggak ada hubungan ya ganti rugi dengan kompensasi, ganti rugi dan kompensasi ya dengan denda itu nggak ada hubungannya, sangat berbeda sekali. Oh ya, baik Bang Fer. Terima kasih ya pencerahannya. Oke, ya silakan teman-teman. Ada yang mau tanya? Silakan. Mohon izin, boleh saya bertanya Pak? Ya silakan. Baik Pak. Perihal offering letter ya Pak ya untuk karyawan. Oh, Mas, nggak jelas suaranya Mas. Oh, bentar. Oke. Perihal apa tadi? Halo. Udah jelas Pak? Oke, jelas Mas. Silakan Mas. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak. Ya.
Iya. Ini saya mau bertanya Pak mengenai offering letter, mengenai status karyawan probation atau uji coba ya, atau masih training gitu. Itu masih berlaku nggak sih Pak untuk saat ini gitu Pak? Mohon maaf ini Pak. Ya berlaku Mas. Undang-undangnya masih ada masa percobaan kok. Masih ada ya Pak ya? Oke, Masih. soalnya tadi itu ada CEO baru nih di kantor saya, yang dimana tuh dia itu kayak ibaratnya melarang dengan adanya karyawan uji coba gitu. Dan saya tuh sempat bingung gitu kan, masa iya gitu kan karyawan uji coba masa tidak ditiadakan lagi gitu kan. Nah, Apa? Karyawan masa percobaan kenapa? tidak diperbolehkan lagi katanya Pak. Oh, ya mungkin itu di Timor Leste ya, Mas. Nah, Timor Leste ya. Kalau misalnya di Indonesia sih undang-undangnya masih tetap berlaku. nah baik Pak. Jadi ini saya juga masih bingung juga gitu. Emang udah nggak berlaku lagi gitu kan. Terus yang kedua, perihal NDA ya Pak ya. Itu kan kebetulan perusahaan saya ini bergerak di bidang platform ya Pak. Yang dimana kan pasti banyak karyawan-karyawan saya itu yang secara domisili itu kan di luar provinsi, bukan luar pulau Pak. Nah itu, ya baik Pak. Jadi itu tuh sebenarnya tuh Pak, poin-poin yang harus dikuatkan tuh apa sih ya Pak? Poin-poin apa nih? Untuk NDA itu Pak, soalnya kan kita ini terus terang perusahaannya berbasis di dunia IT Pak. Poin-poin apa Mas? Nggak jelas tadi. NDA Pak. Oh ya, itu ya perusahaan sendiri yang harus tahu Mas. Oh gitu Pak. Iyalah, perusahaan sendiri harus tahu. Kira-kira apa? Iya Pak. Jadi kan sebenarnya kalau saya mana bisa tahu. Ya yang ngerti ya perusahaannya, Pak Bosnya, HR-nya kali. Ya kalau saya kan nggak ngerti Mas. Iya Pak. Jadi kan takutnya ini kan banyak vendor ya, yang dimana tuh menyalahi aturan Pak. Gitu. Ya. Jadi kalau dari saya sih pengen tahu nih biar bisa lebih kuat itu seperti apa poin-poinnya. Karena jujur sih Pak gitu. Saya itu untuk dunia HRD itu kurang paham Pak. Karena Mas saya kerja sebagai HR atau bukan? Bukan Pak. Kebetulan saya itu Bukan. sebagai Vice President Pak. Gitu. Karena terus terang Pak, saya pun juga belum mencari kandidat HRD dan legal. Jadi kebetulan di grup WhatsApp saya ini ada seminar seperti ini, makanya bisalah kita pengen tahu, pengen menambah ilmu atau sharing gitu kan Pak mengenai hal ini. Itu Pak. Ya. Lagi yang bertanyakan? Ya saran saya sih cepet-cepet ya cari HR. Tapi kembali lagi ya cari HR yang juga punya etika lah. Ya, zaman sekarang ini banyak HR ya, tapi nomor satu HR-nya kurang kompeten tuh banyak banget. Ya. Iya Pak. Karena jujur Pak, ini kemarin sudah dapat HR Pak. Cuman malah mohon maaf Pak, itu tidak sesuai dengan kode etiknya sebagai HR. Bahwasanya ya ini beritanya itu yang sudah saya tangkap gitu kan. Yaitu merusak wajah citra perusahaan saya seperti itu. Yang dimana masa karyawan yang masuk disuruh bayar gitu. Ya itu Pak, makanya makanya saya pun sebagai Vice President di sini juga rangkap tugasnya HR, walaupun saya belum punya ada pengalaman HR gitu Pak sebelumnya Pak. Makanya dengan adanya grup ini saya lihat tuh menarik juga nih gitu kan. Ya udahlah saya masuk, saya dengar-dengar, saya lihat-lihat kayaknya boleh nih, saya ingin tahu gitu Pak, seperti itu. Demikian sih Pak. Mohon maaf nih Pak kalau misalnya agak melebar kemana-mana gitu Pak. Demikian Pak. Ya, oke. Saya sudah japri ya, Pak Adnan ya, nanti bisa japri saya ya.
Oke, ya. Makasih Pak Adnan. Oke, yang lain mungkin mau ini apa namanya? Mau kasih komentar? Mungkin yang dari TikTok mungkin ada yang mau tanya? Silakan teman-teman. Ya, kembali lagi ya. Tadi siang saya juga diskusi ya sama Bapak mertua ya. Tanya masalah pelatihan-pelatihan di HR. Ya, pelatihan di HR banyak. Kalau saya lihat sih banyak teman-teman juga yang bayar sendiri ya. Perusahaan nggak mau bayarin. Nah, tapi kenapa sih kita butuh kompeten? Itu pertanyaannya. Ya, apakah terus kemudian itu menguntungkan perusahaan? Sebenarnya enggak. Ya, teman-teman perlu merubah mindset. Ketika kita punya satu pengetahuan, kita bukan satu pengetahuan ya, kita punya pengetahuan tentang HR. Yang pertama, kerja kita jadi lebih cepat. Ya, saya dulu waktu awal-awal jadi HR itu belum apa-apa langsung supervisor loh, nggak pakai jadi staff ya. Ngerjain ngitung lembur ya. Dan waktu itu saya nggak bisa Excel juga, belum bisa Excel. Akhirnya apa ya, beli buku ya, beli buku Excel. Nah, saya coba ngitung ya, membreakdown yang namanya jam lembur. Contoh misalnya lembur 7 jam di hari Minggu ya. Nah, itu kan berapa jam, yang 2 kali berapa jam, dan itu kan di breakdown ya. Nah, seperti itu. Nah, saya buat programnya, saya buat hitungannya. Saya kasih ke staf saya. Nah, karena selama ini staf saya pun kerjanya manual. Oh, kalau 7 jam berarti dia nulis ini kalau hari Minggu sih gampang ya. 7 jam langsung ya. Kalau misalnya Sabtu misalnya yang 6 hari kerja, oh sekian jam masuk, yang 2 jam sekian jam masuk sekian jam ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi manual. Kalau manual itu lebih cepat, lebih banyak salahnya. Ya, demikian juga gaji itu kan kalau bayar cash itu mesti 00 belakangnya, ya kan? Mesti pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah. Kalau kita pakai Excel, pakai rumus kan lebih cepat, ya, dan nggak khawatir salah. Ya, jadi kalau kita punya pengetahuan, kita akan lebih cepat kerjanya. Mau 100 data, mau 1000 data, itu nggak jadi masalah. Dan human error-nya lebih kecil. Ya, human error di sini maksudnya apa ya? Termasuk masalah peraturan perundangan. Kalau kita tahu aturan, kita mau buat PP, mau buat PKB, mau PPPKB-nya mau dikreasi seperti apa, permintaan Pak Bos, itu nggak jadi masalah. Kita sudah punya guideline yang membuat kita tahu yang benar, yang lurus, dan kita bisa tuangkan dalam draft. Ya, kalau enggak kan kita mesti tanya-tanya, mesti lirik-lirik kanan kiri. Ya, kalau ada guidance, ada yang meng-guide ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin punya pikiran seperti ini. Saya tak japri Pak Ferry deh. Tak tanya sama Pak Ferry saya tanya, loh, saya sekarang ngomong gini teman-teman, kalau misalnya ada yang tanya jam kerja, sorry saya lagi sibuk. Ya, kalau misalnya teman-teman mau tanya ya nggak apa-apa, tapi jatuhnya konsultasi. Karena apa ya? Jujur aja, teman-teman kerja dapat duit. Ya, teman-teman tanya ke saya tentang ilmu yang teman-teman nggak tahu, teman-teman kerjanya jadi lebih cepat. Terus kemudian apa imbal baliknya ke saya? Apakah membership di HRBP Indonesia itu ada teman-teman ada apa namanya iuran per tahunnya? Kan enggak, kecuali yang member ikut GTHR ya, karena memang ada membershipnya ya. Yang GTHR memang saya kasih free karena memang sudah fasilitasnya ya. Ya kita sama-sama kerja dong ya. Teman-teman kan nggak tahu aktivitas saya lagi konsentrasi nih buat materi, atau konsentrasi belajar, atau konsentrasi kerja misalnya yang lain ke klien misalnya, ya kan, sama-sama mengganggu nih ya. Jadi nggak ada salahnya dong saya juga minta bayaran meskipun sedikit. Saya paling tarif berapa ya, 40-50 ribu itu untuk ya durasi bisa sampai setengah jam tuh pertanyaan ya. Jadi teman-teman mesti mikir, bukan Pak Ferry pelit, enggak ya, enggak, saya enggak pelit ya.
Bahkan yang kemarin terakhir yang konsultasi ke saya kasih sarannya seperti ini ya, Mbak ya. Silakan Mbak Anissa, bisa nyalakan mic-nya. Teman-teman yang dari TikTok silakan, Mas Robi, Susanto, welcome. Oke, halo, selamat siang. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Ya, jelas Mbak. Silakan Mbak. Iya, Pak. Jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa HR itu tidak pernah mengambil keputusan ya. Namun HR itu disebutkan tadi HR tidak pernah mengambil keputusan, namun HR hanya memberikan rekomendasi ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi gini, di kantor saya tuh kayak ada case. Kecuali direktur HR ya. Kecuali direktur HR ya. Kalau ada jabatan direktur HR bisa mengambil keputusan. Memberikan rekomendasi. Ya kalau manajer belum bisa. Ya, terus silakan Mbak. Kantor saya itu waktu itu mau ada penambahan internship. Nah, setahu saya, maksudnya di aturannya itu kalau perusahaan hanya dapat menerima peserta magang paling banyak 30% dari jumlah karyawan ya, Pak ya. Nah, kalau kita udah ngasih saran nih ke direksi, ke manajemen, dan lain-lain, kalau kita dari HR nggak mau nambah lagi terkait aturan tersebut. Namun kan kita tidak bisa mengambil keputusan. Nah, dari kebijakan dari kantor itu tetap memaksa kami untuk menambah jumlah intern, dan mungkin sekarang udah lebih dari 30%. Nah, kita sebagai HR itu harus bersikap seperti apa ya, Pak? Kita nunggu ditegur oleh Disnakerta atau nunggu ada yang lapor dan lain-lain seperti itu. Karena kita tahu nih kantor kita salah nih. Seperti itu, Pak. Izin arahannya, Pak. Ya, jadi ketika perusahaan mengadakan internship itu sudah salah, Mbak. Ya, internship itu nggak normatif loh. Yang normatif itu namanya apprenticeship, meskipun sama-sama istilah magangnya. Nah, saya tanya lagi ke Mbak Anissa, magangnya ini magangnya gimana? Magang, kalau internship itu hubungannya sama sekolah. PKL, yang namanya PKL, OJT, yang hubungannya sama kampus, sama sekolah ya. Kalau misalnya sekolahnya SMK, nah ini magangnya gimana? Ini ada yang magang internship kampus, Pak. Internship kampus. Internship kampus. Iya. Kalau internship kampus nggak ada minimal, terserah. Itu hubungan sama kampus. Jadi di kantor saya itu ada 2 macam internship, itu ada yang internship kampus dan non kampus. Untuk yang non kampus itu dari seperti yang ada yang dari lulusan SMK, terus ada juga yang dari lulusan S1. Jadi seperti itu, Pak. Ya, kalau yang internship yang hubungannya sama dunia pendidikan itu nggak ada aturannya seperti itu. Terserah dari kampus mau menyediakan berapa ratus orang dan kemudian itu bisa diserap oleh perusahaan, nggak apa-apa. Toh kalau misalnya kayak gitu paling berapa bulan sih? 2 bulan, 3 bulan kan? Ada juga sih 6 bulan, ada juga sih. Tapi ada yang 1 tahun, Pak Mas. Ada yang 1 tahun, ya lihat lagi. Benar nggak itu kurikulumnya seperti itu dari apa namanya? Jadi gini ya, namanya magang sekolah itu pasti ada kurikulumnya. Ya. Dan teman-teman mesti tahu perjanjiannya kalau magang sekolah, magang pendidikan itu bukan antara si siswa atau si mahasiswa dengan perusahaan langsung, itu nggak boleh. Ya, perjanjiannya adalah antara perusahaan dengan sekolah, perusahaan dengan instansi pendidikan. Kalau kemudian antara sekolah dengan si orangnya langsung, entah itu siswa, itu udah salah, ya, udah melanggar itu. Ya, itu yang perlu dipahami, itu sudah melanggar. Nah, ada lagi magang yang namanya magang kerja. Magang kerja itu diatur di Permen nomor 6 tahun 2020. Kalau magang kerja itu wajib ada izin dari Disnaker setempat. Wajib ada kurikulumnya atau yang disebut program magang. Ya, nanti si anak magang ini dilatih apa aja sih kompetensinya sih? Terus kemudian siapa trainernya, siapa pelatihnya, itu harus ada dibuat. Dan itu harus diajukan dulu sebelum dilaksanakan di perusahaan. Kalau tidak,
Nah ini saya udah pernah bahas ya, cuman memang saya nggak publish di YouTube ya. Di pasal 10, catat ya Mbak ya, pasal 10 Permen nomor 6 tahun 2020, kalau misalnya perusahaan tidak mengikuti peraturan Permen 6 tahun 2020 tentang pemagangan dalam negeri, ya, ada izin, ada program magang, kemudian disahkan sama Disnaker, maka karyawan itu jadi PKWTT. Ya. Itu secara otomatis loh. Ya. Izin Nah, bertanya, Pak. Sebentar. Kalau misalnya memang magang yang sesuai dengan Permen nomor 6 tahun 2020, nah itu kita bisa lihat apakah ada maksimal ya. Nah, bisa dibaca di Permen nomor 6 tahun 2020. Bentar ya. Kalau di magang kerja ya harus ada perjanjian pemagangannya ya. Nanti ada besaran uang saku, kapan jangka waktu pemagangannya, hak dan kewajiban peserta, hak dan kewajiban perusahaan, terus kemudian di pasal 12 itu perjanjian pemagangan. Nah ini pasal 12 ya, perjanjian pemagangan sebagaimana dalam pasal 10 harus disahkan oleh Disnaker ya. Jadi sama seperti PKWT dicatatkan kalau perjanjian pemagangan itu harus disahkan ke Disnaker. Jadi setelah si anak magang tanda tangan ya, teman-teman mesti ke Disnaker minta pengesahan. Seperti itu. Kalau enggak ya enggak sah. Ya, karena apa? Nanti Disnaker akan melihat apakah benar magangnya, ya, magang-magangan atau magang beneran. Jangan-jangan magang-magangan. Magang-magangan isinya apa? Eksploitasi manusia, sama dengan perbudakan. Tujuannya apa sih? Supaya nggak bayar mahal-mahal, bayar karyawan, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau magang sesuai dengan Permen nomor 6, setelah selesai wajib dikasih sertifikat kompetensi. Ya, ada sertifikat kompetensinya loh. Jangan lupa loh. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas arahannya, Pak. Terima kasih. Ya. Izin nanya Pak Ferry. Nah, kalau tadi ya, di pasal 2 ya Mbak, Permen nomor 6 tahun 2020, bukan 30%. Penyelenggara pemagangan hanya dapat menerima peserta pemagangan dalam negeri paling banyak 20% dari jumlah pekerja di perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan 100 orang, 20%-nya ya 20 orang berarti. Ya. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena ada ininya loh, ada ada trainernya loh. Wajib ada yang bimbing mereka. Bukan terus kemudian suruh fotokopi, ya. Itu bukan kompetensi. Oke, silakan Mas, siapa tadi yang mau tanya? Masnya dulu tadi, silakan Mas. Ya, Pak Ferry, izin tanya Pak Ferry. Ya, silakan. Ya, saya baru bergabung juga. Perkenalkan, saya Zainal dari Kaltim ya, dari Jobset PT Gideko. Saya mau menanyakan terkait masalah magang yang tadi hal menarik sekali dari Pak Ferry menjelaskan anak magang akan menjadi suatu jika perjanjian itu akan menjadi PKWTT. Nah, pasalnya begini Pak Ferry. Yang pada umumnya mungkin sama seperti yang disampaikan Mbaknya tadi, bahwasanya proses pemagangan adalah pengajuan dari universitas seperti KKN, kemudian pengajuan dari pihak sekolah yang pemagangan seperti bilang Pak Ferry tadi 3 sampai 6 bulan palingan kan. Nah, itu kan adalah pengajuan dari pihak sekolah yang bekerja sama dengan pihak perusahaan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi, di mana letak adanya pelajar magang menjadi PKWTT ya Pak Ferry. Sedangkan ini adalah pengajuan dari pihak sekolah untuk dimagangkan untuk praktik di perusahaan dan itu juga tidak diperjanjikan tapi hanya pengajuan dan bentuk proposal kemudian kita kelola, kemudian kita kasih dia uang saku dan
mesnya, kemudian hal-hal yang lain ya untuk kelangsungan proses selama proses magang 3 atau 6 bulan. Nah, yang jadi menarik tadi mereka kalau misalnya anggap kata dia magang 6 bulan, kemudian terlewatkan sampai 7 bulan, apakah jadi PKWT yang saya dengar tadi? Seperti apa gitu Pak Ferry? Mungkin itu aja, makasih. Ya, Mas Zainal dengarnya sepotong. Ya, saya katakan tadi magang itu ada 2 macam. Ya, ada magang yang hubungannya dengan dunia pendidikan dan ada magang yang dengan dunia kerja. Kalau magang dunia pendidikan itu ngikutin aturan dari Dikbud, ya, Mendikbud seperti itu. Nah, hubungannya adalah antara perusahaan dengan instansi pendidikan. Yang menentukan si anak magang sejumlah sekian orang itu adalah kampus atau mungkin sekolah. Tidak ada proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, untuk magang sekolah, maka ya memang hubungannya adalah antara perusahaan dengan sekolah. Nah, berbeda dengan magang kerja. Perusahaan buka lowongan, tulisannya internship, ya. Tertulisnya adalah lowongan untuk siswa, ya, atau mahasiswa paling tidak semester 7 misalnya. Nah, ini sudah agak sedikit ambigu, ya, atau fresh graduate. Nah, kalau sudah ngomong fresh graduate, maka jatuhnya adalah magang sesuai dengan Permen nomor 6 tahun 2020 itu magang kerja, apprenticeship namanya. Sedangkan tadi kalau ditulis semester 7 seharusnya nggak perlu buka lowongan yang seperti itu. HR harus gimana? Ya buka HR cari kampus yang mau diajak kerja sama. Atau mungkin ada anak magang di situ. Ada program magang sekolah. Gitu Mas. Ya, yang bisa jadi PKWTT adalah karyawan adalah yang sudah lulus atau mungkin dari perusahaan direct, tidak magang perjanjian dengan perusahaan, tapi secara perorangan, secara langsung. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi, Mbak Wida? Mbak Wida silakan, kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan. Izin Pak Ferry bisa tanya terkait topik lain Pak Ferry? Silakan. Baik. Terkait keputusan Kementerian Disnaker masalah Kepmen 88 terkait Satgas untuk penanggulangan masalah tindakan asusila di lingkungan pekerja atau di lingkungan instansi perusahaan ataupun instansi pekerja dan baik manajemen dan karyawatinya. Sejauh ini yang kita ketahui bersama seperti apa sih Pak untuk mekanisme pengaturan dan pelaksanaan Kemenaker tersebut? Karena sampai sekarang pun juga kita masih belum paham ini Pak Ferry. Mungkin ada pencerahan dari Pak Ferry terkait Kemenaker 88 yang baru terbit dari kementerian. Izin itu aja Pak Ferry, makasih. Sebenarnya gampang sebenarnya, ya. Tapi memang itu ada syarat normatifnya. Ini sebenarnya materinya mau saya bahas nanti ya, tanggal 7, cuman offline ya. Offline juga khusus HR di Jawa Timur. Ini kalau jadi sih tanggal 7 saya juga belum sempat buka atau apa namanya? Info ke teman-teman. Jadi intinya gini. Teman-teman harus buat yang namanya LKS bipartit untuk bisa menjalankan Permen nomor 88 tahun 2023 ini. Nah, yang LKS bipartit inilah yang jadi Satgas. Nah, tapi bukan terus kemudian
Sudah ada LKS bipartit, sudah ada satgas, terus selesai. Ya, rule of the game-nya gimana? Nah, rule of the game-nya ini yang harus diatur. Nah, variasinya banyak banget ya. Ya jujur aja kalau misalnya teman-teman mau tanya secara detail, saya belum terlalu baca namanya Permen nomor 88 tahun 2023. Ya. Tapi di bayangan sini sudah ya belum baca detail tapi sudah punya bayangan lah. Makanya terus kemudian nanti saya mau bahas offline ya di tanggal 7 Juli rencana kalau jadi. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau ikut ya Surabaya silakan. Nah intinya ya teman-teman mesti buat yang namanya LKS bipartit. Perusahaan yang sudah punya karyawan minimal 50 orang itu sudah harus punya namanya LKS bipartit. Ya, dan jangan lupa kalau perusahaan nggak buat LKS bipartit itu ada sanksinya sebenarnya. Ya, ada sanksinya. Ya, Indonesia ini saya nggak tahu kok kalau misalnya ada aturan nggak ada sanksinya rasanya kurang marem gitu ya, kurang pas. Mending semuanya ada sanksinya ya, pidana gitu ya biar agak serem. Secara ringkas seperti itu, Mas Zainal. Tinggal programnya yang mesti dibuat ya. Bagaimana cara penanganan, bagaimana cara investigasi, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, itu yang mesti dikreasikan di internal. Butuh keahlian ya. Yang sarjana hukum wajib paham gimana operasional ya. Bagaimana mengantisipasi, intinya itu sih. Silakan Mbak Wida kalau mau tanya. Silakan. Ada yang lainnya mau tanya? Mbak Uri, Mas Warisman, Mas Wendri, silakan. Mbak Rahma, Mas Jumadi mau tanya lagi? Silakan. Malam Pak Ferry, Ya, boleh izin bertanya? Silakan Mbak Rahma. Iya Pak, ini terkait mengenai referensi kerja Pak. Kita terkadang kan sebagai rekruter itu salah satu proses dalam rekrutan adalah melakukan reference check ya Pak ya. Referensi kerja atau reference check ini? Referensi kerja kan kebanyakan apa hubungannya sama surat keterangan kerja? Yang mana nih? Yang referensi cek Pak. Jadi ada referensi kerja di CV itu, kemudian kita melakukan referensi cek seperti itu Pak. Ya, silakan. Nah, kadangkala kan ketika kita melakukan referensi cek itu ada beberapa yang kita tangkap ya, beberapa poin-poin mengenai kinerja calon karyawan di perusahaan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita melakukan beberapa reference check sesuai dengan yang dia dituliskan di dalam application-nya dia. Kemudian kita tangkap beberapa poin. Tapi kita sebagai HR Pak mengenai etika lagi, bisa menurut Bapak gimana ya kalau misalnya ada referensi cek yang lebih hubungannya ke performance gitu kan ya. Tapi kita juga bisa melihat kondisi perusahaannya dia yang sebelumnya. Bagaimana menurut Bapak, mohon izin bertanya Bapak, menurut Bapak seperti apa cara kita menyampaikan ke atasan kita supaya kemudian atasan kita juga bisa berpikir mirip lah dengan kita supaya lebih objektif gitu Pak. Jadi tidak semata-mata hanya lebih ke performan calon karyawan di perusahaan tersebut saja gitu Pak. Tapi juga melihat dari kondisi atau lingkungan kerja toksik atau tidaknya di perusahaan dia sebelumnya, seperti itu Pak. Mohon pencerahannya. Ya, kalau sebenarnya namanya bukan referensi ya.
lebih ke apa namanya, saya kok lupa, background check istilahnya ya. Ya, baik Bapak, betul. Ya, background check itu kita meteringnya, ngukurnya itu coba cari hal yang sifatnya tidak subjektif ya. Kalau mengatakan lingkungan toksik, nah toksik menurut siapa? Toksik itu yang bagaimana? Kita akan susah ya. Kita akan susah ngomongnya ya, kita akan susah meteringnya. Jadi mesti ngerti tujuan background check itu apa ya. Terus kemudian yang perlu dibuktikan itu dalam hal apa sih? Contoh misalnya, yang mau kita buktikan adalah benar nggak karyawan kerja di situ. Itu fakta. Tapi kalau misalnya lingkungan toksik, atasannya subjektif, atasannya nggak baik, ngukur nggak baik, itu gimana caranya? Itu kan susah, ya. Jadi ukurlah yang fakta, ukurlah yang nggak ambigu, ya. Dan itu adalah fakta si karyawan. Karyawan bisa ngomong, saya resign karena atasan saya seperti ini, karena teman kerja saya seperti ini, karena apa namanya, saya diperlakukan seperti ini. Bisa, tapi itu sifatnya subjektif. Bagaimana cara kita membuktikan omongan si karyawan itu yang susah. Tapi kalau misalnya saya dibayar di bawah normatif, nah kan kita bisa tanya, coba dong lihat bukti ini, lihat rekeningmu misalnya, ya, atau struk gajimu misalnya. Lebih gampang galinya. Rumahnya karyawan di mana, ya. Misalnya dia ngekos di mana, kita bisa datengin. Ya, pembuktiannya gimana ya? Datengin, tanya orang sekitar. Jadi kalau sifatnya bukan fakta itu susah, Mbak. Ya, background check itu harus based on fakta, bukan sifatnya subjektif yang kita sendiri sulit buktikan. Masa kerja itu bisa kita lihat dari mana? Dari perjanjian kerja, tanggal perjanjian kerja sampai dia resign. Ya, ada surat keterangan kerja. Kita bisa lihat tanggal mulai, tanggal terakhir. Seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak bisa gali yang sifatnya ngambang, ya, yang bukan fakta. Contoh misalnya yang lain, kinerja karyawan itu fakta atau bukan? Loh, kelihatannya fakta, tapi bisa jadi juga itu bukan fakta. Kenapa? Namanya penilaian kinerja itu relatif, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan KPI dengan benar. Ya, menerapkan KPI pun belum tentu benar juga. Karena apa? Ketika kita menerapkan KPI, seharusnya pre-proses, kompetensi karyawan, SOP, semuanya sudah harus benar dulu. Kalau belum benar ya nggak bisa juga penilaian kinerja, ya nggak bisa dikatakan valid juga. Karyawan kinerjanya nggak bagus, tapi ternyata apa? Nggak ada SOP, ya benar aja dong. Ya logis saja, karyawan salah karena apa? Nggak ada SOP. Ya, kinerjanya nggak bisa diukur. Seperti itu. Jadi mesti paham. Kalau nggak paham, susah. Ringkasnya gitu ya Mbak Rama ya. Cari yang meteringnya gampang. Baik Bapak, terima kasih pencerahannya. Jadi mungkin kalau misalnya dari sisi performance, artinya ketika disampaikan oleh pemberi referensi cek, yang menurut kita dari sisi pengukurannya masih belum masuk ke fakta, boleh tidak kita masukkan di dalam catatan referensi ceknya seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, siap Pak Ya. Ferry, terima kasih pencerahannya Bapak. Ya. Oke, yang lain silakan yang mau tanya. Teman-teman yang di TikTok silakan. Mas atau Mbak Rolin nih, Rolin Dede Raya Belen ya. Silakan yang mau tanya.
Atau mungkin ada Mbak siapa nih tadi? Siapa Mbak Klimak ya? Klimak ini siapa nih? Silakan. Sudah jam 9, hampir jam 9. Silakan teman-teman yang mau tanya. Malam Pak Ferry. Ya, malam Mbak Ervi. Silakan Mbak Ervi. Ya, izin Pak, terkait training Pak, ada perjanjian training. Maksudnya gini, ada case-nya tuh karyawan PKWT, saya di perusahaan IT Pak, developer, itu kita kontrak 1 tahun, karena terkait dengan proyek tertentu. Terus kemudian pimpinan melihat anak ini potensial. Nah, request dari pimpinan tuh kita kasih training yang nilainya lumayan Pak, besar. Nah, yang jadi concern tuh pimpinan minta diikat kontrak, diikat perjanjian training Pak. Ibaratnya nggak boleh mengundurkan diri dalam masa waktu tertentu. Itu gimana hukum? Maksud saya statusnya apa? Itu boleh atau bagi karyawan PKWT atau dari sisi kita apa saya ada concern kenapa nggak diajukan menjadi karyawan tetap saja gitu. Itu Pak, mohon masukan. Terima kasih. Ya, memang akan jadi dilema ya. Kalau misalnya kita kasih training ke karyawan PKWT, apalagi ya di perusahaan IT, developer ya, entah itu programmer, web design dan sebagainya yang sekarang dalam tanda petik lagi naik daun, ya, itu akan sangat beresiko bagi perusahaan. Saran saya ya, kalau misalnya karyawan tersebut mau dikasih training, ya jadikan PKWTT. Karena apa? Karyawan PKWT itu job security-nya sangat lemah. Mereka merasa sewaktu-waktu bisa dikeluarkan oleh perusahaan. Apalagi karyawan programmer ya, yang zaman sekarang gampang loncat. Nah, jadinya apa ya? Saran saya ya memang secara kompensasi ya mereka harus diperhatikan ya, gajinya harus besar, posisinya mesti PKWTT baru berikan training. Masalah mau diikat pakai perjanjian ikatan dinas, ya sebenarnya nggak usah pakai perjanjian ikatan dinas ya. Kalau dia udah nyaman ya tanyain dulu, nyaman nggak kerja di sini, pengen cari tempat lain belum, pengen cari tempat lain nggak. Sebenarnya karyawan tuh ya ada juga sih yang memang suka loncat-loncat ya, nggak kerasan sih ada juga. Tapi ya kita tanya dulu sebelum kasih training, kamu ada nggak keinginan untuk keluar? Ya, tapi jadikan PKWTT dulu sih Pak, saran saya. Ya masalah mau diikat ya silakan sih. Cuman kembali lagi kalau karyawan keluar ya kayak seperti masalah ganti rugi, ya kan? Masih nyari karyawan sampai ke lubang tikus jadinya. Gitu Mbak Erviana. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain yang mau tanya. Jam 9, mungkin 10 menit lagi ya. Kita akan off. Mas Leonardo, silakan. Mbak Nesi. Mas Sahat, Mas Wandi, Mbak Uri, Mas Warisman, Mas Vendri, silakan. Siapa lagi nih? Mas Junior ya, Mas Imam, Mas Hendra, Mas Hafiz, Mas Hairul, Mbak Esther. Ada yang mau tanya Mbak Esther? Mbak Eliana, Mas Budi, Mbak Ayu, Mas Awal, Mbak Aryani, Mas Anto.
Silakan. Yuk, ada pertanyaan? Silakan Mas Budi, kalau mau tanya. Ya, Master. Pak Fer, diskusi dong, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Fer, ini kan kebetulan saya baru pindah perusahaan ini, Pak. Dan dari Direktur Operasional minta saya untuk profiling ulang semua karyawan, tepatnya di bagian workshop. Nah, untuk profiling ini versi saya, Pak ya. Saya akan melakukan hanya sebatas terkait dengan behavior. Sehemat saya kan ada dua, Pak ya, kalau kita mengevaluasi orang, behavior sama kompetensi. Nah, yang saya akan lakukan adalah behavior dengan model questionnaire. Dari Direktur Operasional, dia juga minta dilakukan 360. Menurut Pak Fer nih, untuk behavior saja apakah sudah cukup dengan 360 juga? Bisakah dilakukan, Pak? Tujuannya hanya untuk profiling ulang, Pak Fer. Kebetulan ini perusahaan kurang lebih 2 atau 3 tahun idle, baru dapat lagi pendanaan dan mau jalan kembali. Gitu, Pak Fer. Karyawannya karyawan baru apa karyawan lama ini? Ternyata lama, Pak Fer. Lama, Pak. Tujuannya di profiling buat apa? Untuk mau lihat kompetensinya karyawan yang ada yang existing sekarang, Pak. Jadi ada yang masa kerja 3 tahun, 4 tahun, ada juga yang baru di PKWT 4 bulan, 6 bulan. Yang mana mereka masuk itu kemarin hanya referensi dari karyawan lama ikutan masuk. Karena kami, tim HR-nya baru ikutan masuk ini di bulan Mei kemarin. Ya, kok nggak kalau misalnya sekarang mau di profiling ya lebih baik sih psikotes aja sekalian gitu loh. Kalau 360 itu kan PA namanya. Ya, oke. Valid nggak misalnya kalau penilaian gini jadi ya, namanya 360 itu kan penilaian atas, bawah, kanan, kiri. Ya kan? Ya. Atasan, bawahan, terus kemudian peers, terus sampai pihak eksternal. Apakah itu bisa dikatakan valid? Kalau orang nggak suka sama kita, gimana penilaiannya? Ya. Ya, lebih baik profiling ya psikotes. Itu. Baik. Thank you, Pak Ferry. Itu Pak. Cocok nggak si orang ini dengan jabatannya? Dari segi contoh misalnya tes di ISC. ISC itu melihat perilaku kerja. Cocok nggak jabatannya dia sekarang dengan karakter yang menggambarkan perilaku kerjanya si karyawan? Itu lebih sih pakai psikotes daripada penilaian 360. Oke, Pak. Kebetulan itu request dari Direktur Operasional, Pak. Dari kami masih mempertimbangkan. Karena subjektivitasnya itu, Pak, yang peers, kemudian dia menilai. Ya, saran saya sih psikotes, Mas. Kalau misalnya bisa psikotes eksternal ya. Baik. Jangan dari perusahaan. Iya. Terima kasih, Pak Fer. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sudah jam 9:05. Welcome Mbak Eti Nurhayati. Halo. Ya, silakan Mas. Halo, Pak Heri. Ya, halo. Ya, silakan. Mohon izin Pak Heri buat bertanya. Saya Leonardo dari Pekanbaru. Saya ingin bertanya terkait PKWT. Cerita sedikit kan untuk PKWT, status PKWT sendiri di perusahaan kami ini dia itu untuk jabatannya itu on labor, yang mana mereka itu bekerja di bawah
matahari itu apa bisa disebut buruh tanam gitulah ya. Terkadang mereka ini suka-suka mereka gitu resignnya. Kapan aja mereka resign. Kadang datang ke office, ajukan surat resign, langsung pulang ke kampung halaman. Nah, untuk apa kompensasi sendiri itu bagaimana ya Mas ya? Untuk kami yang perusahaan, apakah kami membayarkannya? Sedangkan karyawan tersebut masih memiliki penalti masa kerjanya. Bagaimana Mas? Ya, kalau kompensasi itu kan kewajiban perusahaan dari kompensasi. Ya. Benar. Kalau karyawan terus kemudian tahu-tahu pulang ya dicariin. Maunya gimana? Ya dia harus tanggung jawab. Nggak bisa kita hold dulu gitu atau gimana Mas? Kenapa? Kita hold dulu untuk kompensasinya? Oh ya nggak bisa. Tetap harus dibayarkan kompensasinya. Oh, baik. Terima kasih Mas. Ya. Oke teman-teman ya karena udah nggak ada tanya lagi ya. Ya saya close dulu ya. Nanti next time mungkin teman-teman bisa ada topik yang lain ya kita akan bahas ya. Oke sampai di sini aja ya. Next time kita akan ketemu lagi. Selamat malam ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak. Oke, saya close ya.